Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an syai'un min darini amin. Wa hazar aidan min gisil hirbati. Dan hati-hati olehmu juga daripada penipuan pekerja. Jadi jangan sampai kerja nipu. Fa innal ghishya fil hirbati mazmumun syar'an, karena sesungguhnya menipu dalam bekerja itu tercela secara syariat. Jadi jangan sampai kita kerja nipu orang. Waqad rawa Muslimun, sungguh telah meriwayatkan Imam Muslim fi sahih dalam sahihnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra fis-suqi, beliau pernah lewat di depan pasar. Ala subrati ta'amin, beliau lewat di pasar atas tumpukan makanan. Fa'adkhala yadahu, lalu Nabi memasukkan tangannya fiha, pada tumpukan makanan itu. Falalat balalan, lalu ia mendapati basah gandum. Jadi gandum ditumpuk ya. Lalu beliau masukin tangannya terasa basah di dalam. Faqala, lalu ia berkata, ma haza, apa ini? Ya sahibat ta'ami, wahai yang punya makanan. Faqala, maka ia menjawab, ya Rasulullah, asabathu sama'u, kena air. Katanya begitu. Ini basah kenapa? Kena air. Qala, kata Rasul, afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas. Kenapa tidak engkau taruh dia di atas makanan itu? Kenapa engkau tidak taruh dia di atasnya biar orang tahu? Hatta yarahu an-nas, sehingga dilihat oleh orang kalau ini basah, ini kering. Kenapa engkau taruh yang basah di dalam, yang kering di luar? Jadi kita kalau jadi seorang pedagang jangan sampai nipu. Yang cakep di dalam, yang cakep di luar, yang jelek di dalam enggak kelihatan. Jangan sampai begitu. Ya, kayak orang jual kurma di dalam tempat, yang cakep di luar, yang jelek-jelek di dalam diumpetin. Nah, itu namanya nipu. Kata Nabi, summa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Kata Rasul, siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Jadi kalau nipu, Nabi kesel banget. Sampai Nabi mengatakan bukan golongan kami. Oh, bahasa kita sono bukan kelompok gua gitu. Emang mau kita digituin? Enggak mau kita digituin. Kalau kita suka nipu. Wa ma'lumun, dan diketahui, anna kulla insanin, bahwa setiap manusia, ya'rifu fi irfatihi, ia mengetahui pada kerjaannya, ma yaqa'u bi taqwa wa ma bi yaqa'ul ghishyu, apa yang jatuh padanya ketakwaan dan apa yang jatuh dengannya oleh penipuan. Dia tahu kalau ini ketakwaan, kalau ini penipuan, dia tahu. Jadi jangan sampai kita melakukan penipuan. Wa qad ja'alallahu ta'ala al-'abda aminan 'ala nafsihi bi hurmatihi, dan sungguh Allah Ta'ala telah jadikan seorang hamba yang amanah
atas dirinya pada pekerjaannya. Jadi ada juga yang Allah jadikan orang amanah, cakep banget kerjanya, jujur banget kerjanya. Orang kalau jujur itu adalah sumber rezeki. Fa idza ghasya khana dinahu wa nafsahu wan nas ajma'ina. Maka apabila dia menipu, maka dia telah berkhianat kepada agamanya, dirinya dan manusia semuanya. Waqad qalu, dan sungguh mereka telah berkata, kullu man nasaha, setiap orang yang tulus, ya, setiap orang yang jujur fi irbatihi, dalam pekerjaannya, walam ya'tamid 'alaiha, dan ia tidak berpegang teguh kepada pekerjaannya. Jadi jangan juga berpegang teguh sama kerjaan. Ini kalau gua nggak kerja, gua nggak makan nih. Nggak boleh begitu. Ini gua yang jadi kaya gara-gara gua kerja. Nggak boleh kayak begitu. Semua kaya gua ini karena gua kerja. Jangan begitu. Jadi ngomongnya alhamdulillah Allah kasih rezeki sebab gua kerja gitu. Kalau kita berpegang kepada kerja, bahwasanya kerja yang membuat kita dapat duit, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Salamul Fudala, kufur. Barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'uru hatta yasira min awsa'in nasi malan. Ini orang yang tulus ikhlas dalam bekerja dan tidak berpegang teguh sama kerjaan. Ya, semua didoain di sini, semoga Allah memberkahinya pada modal hartanya. Dari segi dia tidak tahu, sehingga jadilah ia termasuk manusia paling luas hartanya. Kalau orang kerja jujur. Jadi orang yang kerja jujur, nih, barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'uru hatta yasira min awsa'in nasi malan. Orang yang jujur bekerja. Wa man ghasya irfatahu in kashafa aluhu wa tabaddadat barakatuhu. Dan siapa yang menipu akan kerjaannya, maka terbuka keadaannya dan hilang keberkahannya. Terbuka keadaannya. Artinya apa? Tipu dayanya akan ketahuan. Ya, kita korupsi di kantor kita, itu bakal ketahuan. Tidak seminggu, 2 minggu, enggak 2 minggu, sebulan, enggak sebulan, 5 bulan, enggak 5 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun, pastinya bakal ketahuan. Jadi jangan sampai kita kalau udah dipercaya bekerja kita khianat, jangan sampai. Kalau ketahuan, ya, siap-siap kita menangis. Ya. Boleh jadi diberhentikan atau minimal dipindah tempat. Maaf bapak dipindahkan di tempat terpencil, dipindahin. Itu boleh jadi boleh jadi adanya kesalahan, pindahin, ya, supaya berhenti kita. Kalau nggak berhenti juga, ya
itu akan diuji kira-kira benar apa kagak. Kalau aja benar taubat, benar lagi kerjanya ditarik lagi. Jadi jangan dibilang enggak diuji orang kerjaan tuh. Itu sama bos nguji itu. Bos uji kita. Wasara an qaribin yudrabu bil masalu fil khumuli. Dan jadilah ia dari an qaribin, dari dekat, maksudnya dari waktu yang tidak lama. Yudrabu bihil masalu, akan dibuatkan dengannya akan perumpamaan fil khumuli, ya, dengan orang itu pada ketidakterkenalan. Maksudnya apa? Tidak dipercaya. Ada tapi seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Ya. Jadi adanya seperti enggak ada. Tidak dipercaya. Nah, kalau sudah tidak percaya ya dipecat. Kalau kita nipu, ngambil duit kantor, korupsi, entar juga lama-lama ketahuan. Tapi kalau kita jujur dalam bekerja, apa yang terjadi kepada kita? Barakallahu lahu fi ra'si ma'rihi min haitsu la yash'uru hatta yasira min awsa'in nasi mala. Jadi kaya orang yang jujur bekerja. Jadi jangan sampai kalau kita udah bekerja kita khianat, jangan sampai, jujur. Begitu pula kita bekerja sama Allah. Apa tuh? Bangun sholat, bangun masjid, bangun pesantren. Jangan sampai kita ambil duitnya, gue juga ikut bangun capek nih, gue minta sekian persen dah. Ya. Dipotong itu duit musola, duit masjid, pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, dipotong sama dia. Ya. 10% dipotong, nauzubillah, atau 5% dipotong, atau berapa sekian, katanya capek, gue kan cariin. Ini yang kayak begini nggak amanah, bisa kagak jadi itu pembangunan. Tapi kalau yang jujur itu jadi cepat, nggak minta jatah. Nggak minta jatah dari pembangunannya. Dia cuma bantuin aja bangunan pesantren. Jangan kita nyari duit di situ, jangan. Iya. Jadi kalau kita ambil bakalan apa? Bakalan nggak dipercaya. Yudrabu bihil masalu fil khumuri, akan dibuatkan dengannya perumpamaan pada tidak terkenal, maksudnya tidak dipercaya, yang suka nipu. Bahkan kalau bisa kita paling banyak atau kita pertama, ya, bangun pesantren, bangun musola, majlis taklim, masjid, kita yang punya pertama nyumbang, bukan orang. Li'anna Allah Ta'ala ja'al al-faqra fil ghishi, karena bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan fakir pada penipuan. Artinya apa? Orang yang suka nipu itu bakalan fakir, bakalan miskin. Orang yang nipu, tunggu aja waktunya. Sekarang boleh kaya, nanti satu saat bakalan susah. Yang nipu, dia korupsi, bakalan susah ntar.
Tapi kalau kita jujur, bahkan pertama kita pertama kita yang nyumbang, yang bantu, bakalan kaya. Waqad hassa masyayikhu salafan wa khalafan, sungguh telah mendorong ulama salaf dan khalaf, menganjurkan ulama salaf dan khalaf ala amali hirbati, atas melakukan bekerja tabaan karena mengikut lil Qur'anil azim, bagi Quran yang mulia, wa sunnatil syarifati, wa sunnatis syarifati, dan sunnah yang mulia, wa asyhadahum, dan ia saksikan mereka fi dzalika sadati saziniyati, sadah saziniyah. Maka adalah Syekh Abul Hasani Asyazili, Abul Hasan Asyazili rahimahullah ta'ala, yaqulu, berkata, manik tasabah, siapa yang usaha, buka usaha, siapa yang buka usaha, wa qama bi faraidi rabbih ta'ala alaih, dan dia tetap berdiri dengan keperluan Tuhannya Allah Ta'ala atasnya. Dia buka usaha tapi dia tetap sholat, duduk di majelis ilmu. Faqad kamulat mujahadatu, maka sungguh sempurna melawan nafsunya, mujahadanya. Dia kerja juga untuk menghidupi anak istrinya, usaha, dan dia tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan duduk di majelis ilmu. Orang itu sempurna mujahadahnya. Wa kana Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ini Abu Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, rahimahullah ta'ala, yaqulu, beliau berkata, alaikum bisababi, lazimkan olehmu dengan sebab. Apa itu sebab? Lazimkan olehmu dengan sebab kerja. Jangan sampai kita orang yang termasuk dapat duit kalau bekerja, kita nggak mau kerja, jangan. Kecuali kita orang yang walaupun kita nggak kerja, duit datang sendiri, itu nggak apa-apa. Namanya tingkatannya udah sampai tajrid. Tapi kalau kita datang duit, kalau kita bekerja baru datang duit, baru pegang duit, baru punya duit, maka kita wajib kerja. Kita termasuk di mana? Ngapain kayak kerja? Usaha apa? Apa? Kata beliau, alaikum, azimkan olehmu bisamawi, dengan sebab kerja. Wal yaj'al ahadukum makukahu sab'atahu wa qadumahu sab'atahu wal khiyatata sab'atahu wa safara sab'atahu. Maka oleh karena itu lazimkan olehmu sabab, dan jadikanlah salah seorang di antara kamu akan timbangannya itu sebagai tasbihnya. Jadi nimbang itu ada timbangannya sebagai tasbihnya. Kampaknya lagi ngampak sebagai tasbihnya. Mesin jahitnya sebagai tasbihnya. Bepergiannya, perjalanannya sebagai tasbihnya. Naik mobil setirnya sebagai tasbihnya. Ya, setiap nyetir ingat Allah. Lagi jalan raya, jalanan jadi tasbih. Lagi dagang, timbangannya jadi tasbih. Sayurannya jadi tasbih. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita orang yang
dapat duit kalau kita bekerja, kita nggak kerja, jangan sampai. Namanya kita sombong gitu ya. Belum bisa udah ngaku bisa. Nah, kecuali kita nggak bekerja, duit datang sendiri, nggak apa-apa. Kontrakannya banyak. Kontrakan termasuk usaha. Ya, kontrakan termasuk usaha. Nggak apa-apa, nggak kerja itu mah ada. Kontrakan 30 pintu. Anak cuma tinggal 2 biji. 2 biji. Sila aja udah. Ngapain kerja? Ibadah aja udah. Gitu. Nah, kalau umpama anak banyak, duit kagak dapat kalau kita nggak kerja, itu wajib kerja. Jangan sampai minta duit sama mak, bapak, mertua, jangan sampai itu pantang. Ya, pantang. Minta duit tuh buat kita pantang sama orang tua, jangan. Biar sedikit, ya, biar sedikit punya kita sendiri. Biar jelek punya kita sendiri. Kalau bisa kita ngasih orang tua walau sedikit. Alhamdulillah saya Pak, yang namanya ngaji dari masih kecil, kitab enggak ada dibeli sama orang tua. Semua kitab saya beli sendiri. Dari mana? Saya nyari duit ngangkutin rumput. Dulu kan rumput Swiss laku dulu. Saya nggak pernah beli kitab pakai duit emak, bapak nggak pernah. Cuma satu pertama mau belajar baca Quran, udah gede saya belum bisa baca Quran, waktu itu kelas 6. Kelas 6 saya belum bisa baca Quran. Itu dibeliin sama emak Quran juz amat terjemah yang warna merah. Baca sama guru saya Ustaz beliau baca. Itu enggak alif-alifan belajarnya kagak. Langsung baca juz amma apa saya lupa itu tuh apa tuh. Langsung bacanya. Masya Allah. Dikira saya udah bisa, belum bisa. Akhirnya saya minta beliin sama emak di toko Edi. Itu belum punya duit saya. Itu kelas 6 itu. Pertengahan kelas 6. Minta beliin juz amat terjemah. Jadi saya belajar sendiri itu di rumah. Ntar ditutupkan ada terjemahnya itu. Dan apakah gak nih? Saya lihat, oh bener, alhamdulillah. Jadi belajarnya otodidak jadinya. Guru mah udah tinggal ayo bisa. Saya nggak pakai Iqra. Jangan saya pakai Iqra. Itu aja saya dibeli sama orang tua. Lainnya nggak ada. Saya beli sendiri. Dari mana duitnya? Ya itu rumput Swiss itu. Saya nandur, nggotongin. Jadi kalau di Pejuangan itu rame rumput Swiss. Ya, rumput Swiss rame itu, rame-rame. Pokoknya kita berebut. Ya, berebut dah. Kadang juga dorong-dorong di sini, dorong tukang sayur di sini. Kan banyak ya, ingat Majis ya. Di tol nih. Nah, suka juga saya itu dorong tukang sayur biar dapat duit. Itu duitnya buat beli kitab. Ini dulu saya diajarin sama guru saya, Ustaz Usub. Kata beliau, kalau ngaji beli kitab jangan pakai orang tua duitnya, pakai duit sendiri. Ingat banget saya. Alhamdulillah saya lakonin tuh. Apa kata guru? Berkah. Intinya apa? Jangan nyakitin orang tua. Intinya itu sebenarnya. Kalau bisa kita senangin orang tua, ilmu kita berkah.
Nah itu saya usaha begitu aja masih kecil dulu. Usaha, jangan sampai nggak usaha. Nah pas udah, ya, ya alhamdulillah udah lulus sekolah. Ya, saya juga nggak pernah minta duit. Sekali-sekalinya paling waktu itu motor rusak. Nah, itu saya minta duit tuh. Itu benerin. Udah pas gitu nggak lagi tuh. Segitu-segitunya udah. Minta 200.000 buat benerin motor udah. Segitu-segitu. Ya, itunya nggak ada. Alhamdulillah saya nggak kerja. Ngaji aja Pak. Ngaji aja udah. Keseharian saya ngaji. Iya, saya pesan sama istri saya kalau abang masih bisa kasih duit neng, jangan paksa abang untuk bekerja. Yang penting sebulan sekali dikasih duit. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, ya, jadi boleh kita nggak kerja kalau makom kita udah dapat duit sendiri tanpa kita kerja. Gitu. Nah kalau kita ya dapat duit kalau kita kerja, nah ini kita mesti wajib kerja. Jadi kita ini masih di makom mana? Udah di makom mana? Wallahu a'lam bishawab.